Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat RSI yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita renungkan sejenak. Bulan mulia yaitu bulan suci Ramadan sebentar lagi akan beranjak meninggalkan kita. Telah tiba kemenangan dan kebahagiaan. Berbahagialah mereka hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menahan lapar karena Allah, menahan dahaga dan teriknya panas matahari karena Allah, serta menahan syahwatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbahagialah mereka yang melawan kantuknya untuk melantunkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, menahan letihnya kaki dalam sholat malam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbahagialah mereka yang menyisihkan sebagian hartanya untuk mengurangi beban fakir miskin dan memberikan secercah kebahagiaan kepada mereka. Semua itu dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbahagialah mereka yang meneteskan air matanya karena mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah malam tatkala mata manusia mulai pulas terlelap. Semoga setetes air yang telah mengalir karena takut karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, berharap Sang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, merupakan sebab diampuni seluruh dosa mereka dan sebab masuknya mereka dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang telah meraih janji-janji Rasul yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan beberapa sabda Rasulullah SAW. Satu, barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan dengan keimanan penuh pengharapan, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Barang siapa yang melakukan qiyamul lail karena iman dan penuh pengharapan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Barang siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Untuk meningkatkan, menjaga keimanan kita setelah bulan Ramadan jangan sampai turun, amalan-amalan sunnah yang bisa kita lakukan adalah satu, perbanyak mengucapkan zikir. Dalam surat Al-Baqarah menyebutkan anjuran bertakbir di akhir bulan Ramadan, dan sempurnakan bilangan Ramadan dan bertakbirlah kepada kalian Allah. Rasulullah mengumandangkan takbir dimulai dari malam di akhir hingga esok harinya di tanggal 1 Syawal, tepat saat takbiratul ihram dilakukan imam sholat Id. Yang kedua, pergunakan pakaian yang terbaik dan berhias. Di Raya Idul Fitri melekat dengan menggunakan pakaian baru. Karenanya di masa-masa Ramadan banyak umat Islam yang berbelanja pakaian baru untuk dikenakan di Hari Raya Idul Fitri. Namun jangan sampai keliru bahwa anjuran adalah menggunakan pakaian yang terbaik dan berhias. Secara langsung sebenarnya boleh menggunakan pakaian yang ada asalkan pakaian tersebut masih bagus dan layak digunakan selama hari kemenangan tersebut. Khusus muslimah, anjuran berhias tetap perlu melihat syariat berhias bagi muslimah. Catatan pentingnya yaitu jangan berhias dapat mempertontonkan syahwat dan memikat pria bukan mahram. Yang ketiga adalah menunaikan zakat. Dianjurkan untuk menyegerakan bayar zakat fitrah, bisa mulai sejak tanggal 1 Ramadan, akan tetapi ada beberapa keutamaan bisa membayar di akhir waktu. Pelaksanaan sholat Idul Fitri diakhiri saat matahari setinggi tombak atau sekitar 2 meter. Hal ini bertujuan untuk melonggarkan waktu pembayaran zakat fitrah. Namun waktu utama menunaikan zakat fitrah ialah saat matahari terbenam di akhir Ramadan atau di malam takbiran. Sedangkan batas akhirnya saat matahari di tanggal 1 Syawal atau pada saat belum dimulai pelaksanaan Idul Fitri. Kemudian anjuran yang keempat adalah makan sebelum sholat Idul Fitri. Dalam suatu riwayat tersebut, Rasulullah memakan kurma sebelum berangkat sholat Idul Fitri di waktu Idul Fitri. Rasulullah SAW tidak berangkat ke tempat sholat sebelum makan beberapa buah kurma dengan jumlah ganjil.
Kemudian anjuran yang kelima adalah rute pulang pergi untuk melakukan sholat. Anjuran amalan sunnah lainnya yaitu rute perjalanan menuju lapangan untuk sholat Idul Fitri dan rute pulang yang berbeda. Hal ini dilakukan Rasulullah beserta keluarga dan sahabatnya. Yang keenam, silaturahmi sudah dilakukan saat zaman Rasulullah, selalu mengunjungi rumah keluarga dan sahabatnya saat perayaan Idul Fitri. Rasulullah dan para sahabat serta keluarganya saling mendoakan kebaikan untuk satu sama lain. Ini masih terjaga sampai saat ini dan seterusnya. Itulah makna Idul Fitri. Adalah hari kemenangan atau hari suci yang dirayakan setiap tahunnya. Jadi rangkaian ibadah selama bulan Ramadan dan hari raya Idul Fitri. Seharusnya disematkan di dalam diri kita bahwa tahun ini kualitas ibadah baik dibanding dengan tahun sebelumnya. Saya Ahmad Samsudin dari IGD mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.